البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi. Pembahasan terakhir yang sudah kita ambil kemarin adalah seputar pembagian tauhid. Bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid apa saja antum? Naam. Rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat. Di antara 3 tauhid ini ada tauhid yang inti, yang kalau orang belum mentauhidkan dengan tauhid tersebut belum dikatakan muslim. Tauhid apa yang inti kemarin? Tauhid uluhiyah. Ahsan, tauhid al-uluhiyah. Na'am. Jadi tauhid terbagi menjadi 3 ya. Uluhiyah, rububiyah, al-asma' wa sifat. Kalau ada orang yang sudah mentauhidkan rububiyah tapi dia tidak mentauhidkan uluhiyah, sudah masuk Islam belum? Belum. Karena apa? Karena tauhid al-uluhiyah itu inti. Na'am. Nah, kaidahnya siapa yang masih ingat kaidahnya antum? Nah, ahsan. Tauhidur rububiyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah itu masih mengharuskan untuk dia mentauhidkan uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah sudah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Paham ya? Na'am, barakallahu fiikum. Sekarang kita akan masuki tauhid yang ketiga. Pembagian tauhid yang ketiga yaitu tauhid al-asma' wa sifat. Qala al-mu'allifu athabahullah halaman 142, perhatikan baik-baik. Kata beliau, tauhidul asma' wa sifat, tauhid seputar asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, huwal imanu billah wa sifatihi kama ja'at fil Qur'anil 'azim. Maksudnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagaimana yang datang di dalam Al-Qur'an Karim, wa sunnatin nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ma yaliqu billahi subhanahu. Dan juga yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya apa? Tauhid al-asma wa sifat. Beriman kepada Allah taala dan juga sifat-sifatnya sebagaimana yang telah datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi itsbati ma atsbatahu Allah taala li nafsihi aw atsbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Yang demikian itu dengan cara menetapkan apa-apa yang Allah taala tetapkan untuk dirinya dan menetapkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyu ma nafahu Allah taala an nafsihi aw nafahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meniadakan seluruh perkara yang Allah taala tiadakan untuk dirinya, yang Allah taala tiadakan dari dirinya, dan meniadakan seluruh perkara yang apa? Seluruh perkara yang Rasulullah SAW tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa apa? Min ghairi tahrif, tanpa mengubah makna, wala ta'til, tanpa menolak makna, wa min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan, wala tamtsil, tanpa menyerupakan. Ini penting sekali. Jadi kalau Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim,
bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan, kita meyakini Allah Ta'ala punya tangan, selesai. Jangan ada pikiran jangan-jangan tangannya sama dengan tangan manusia. Itu pemikiran yang batil, pemikiran yang keliru, berbahaya. Faham ya? Kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala punya tangan yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Enggak usah pandang lebar, jangan-jangan tangannya sama dengan tangan kita. Jangan-jangan Allah Ta'ala tangannya sama dengan tangan manusia. Itu jangan. Enggak usah pakai lafaz jangan-jangan. Pastikan sudah sami'na wa ta'na. Kalau masalah asma wa sifat. Karena berbahaya nanti. Kalau kita pakai lafaz jangan-jangan, itu ujung-ujungnya imma larinya ke mu'attilah, menolak nama dan sifat, atau ke mumatsilah, musyabbihah, larinya menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Sangat-sangat berbahaya. Hati-hati ya. Jadi kalau sudah datang dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Tetapkan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Naam, berikutnya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat ini mudah dihafal ini. Ayat ini sering muncul, dikenal oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dustur. Dikenal sebagai apa? Dustur, undang-undang. Undang-undang berkaitan masalah asma wa sifat, inilah patokannya, sumbernya, ukurannya di sini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Semua nama yang kita tetapkan untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya tetapkan untuk Allah Ta'ala yang sumbernya dari Al-Quran was Sunnah, ini laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi harus kita yakini ya, semuanya enggak ada yang sama. Na'am. Wa hadzal naw'u min anwa'it tauhid, dan jenis ini dari jenis-jenis tauhid huwa alladhi dhallat fihi ba'du tawaif. Inilah kata beliau, jenis tauhid inilah yang sebagian kelompok sesat, sebagian kelompok tersesat jenis tauhid ini. Wa qasamu fihi ila firaqin katsirah, dan kelompok-kelompok tersebut terbagi menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Seperti siapa? Kelompok-kelompok yang tersesat dalam masalah ini: Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian juga Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian Kullabiyah. Paham ya? Nah, itu semuanya kelompok-kelompok sesat yang tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Nah, barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah walhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena landasan mereka apa? Amiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah dalil masalah asma wa sifat itu sebagaimana datangnya bila kaif, tanpa membagaimanakan. Paham ya? Kalau sudah membagaimanakan bahaya. Allah Ta'ala turun enggak? Turun. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Itu bahaya. Enggak usah nanya bagaimananya. Yakini Allah Ta'ala turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ingat-ingat ya, patokannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini lafaz dan maknanya ada. Paham ya? Adapun kaifiyahnya bagaimananya wallahu a'lam. Jadi yang dikembalikan itu bagaimananya. Allah Ta'ala punya tangan atau tidak? Punya. Maknanya apa maknanya? Maknanya ya tangan yang hakiki, yang layak bagi Allah Ta'ala. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Jawabannya itu ada udah. Jangan bagaimana ya? Bagaimana ya? Turunnya bagaimana ya turunnya? Jangan-jangan turunnya seperti orang turun dari tangga. Nah, ini hati-hati, bahaya. Seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Jangan antum buka peluang untuk akal kita ini apa? Membayangkan sesuatu yang tidak perlu dibayangkan. Paham ya? Wal imanu bihi wajibun. Mengimani itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu itu masalah bagaimananya bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat. Wa mimma yulhaq bil iman billah azza wa jalla al iman bil ghaib. Ini penting. Termasuk perkara yang diikutkan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman terhadap alam ghaib. Beriman terhadap perkara ghaib, perkara yang tidak diketahui, yang kita tidak mengetahuinya, seperti alam jin, ya enggak? Alam ghaib, tentang hari kiamat kapan terjadinya, wallahu alam. Kemudian tentang Ya'juj Ma'juj, di mana letaknya, di mana tempatnya, wallahu alam. Perkara yang ghaib, tapi dikabarkan gitu ya. Itu wajib kita mengimaninya. Wajib kita mengimaninya, jangan sampai kita mengingkarinya. Masa sih ada? Masa Dajjal sudah ada? Masa
Ya'juj Ma'juj sudah ada. Masa jin ada misalkan. Jangan seperti itu. Kalau perkara ghaib sudah sebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah, kita harus mengimaninya. Ya, jangan pakai lafaz masa atau semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun para normal kata mereka, yaitu para dukun, para tukang sihir, tukang santet, atau yang suka, nah barakallahu fikum, intinya membikin manusia rusak hubungannya atau semisalnya dari kalangan para sihir atau semisalnya tukang sihir, itu semuanya apa? Kabar-kabar yang mereka nukilkan terkadang benar. Pahami baik-baik ya, terkadang benar. Kenapa benar? Karena ternyata mereka itu ada setan, jin, nah barakallahu fikum, atau setan yang setiap harinya itu mencuri pendengaran dari langit. 100 kabar yang mereka curi itu benarnya cuma 1 kalau seandainya itu benar. Oleh karena itu terkadang tukang nebak, paranormal, dukun atau tukang sihir terkadang nebak-tebakannya benar, terkadang ya enggak? Itu ujian ketika benar itu. Mobilmu sekarang dicuri sama si fulan, warnanya hitam, mereknya Avanza, keluaran tahun sekian, sekarang mobilmu dibalik tembok, dicek ternyata benar. Wah. Oh, berarti ini tukang sihir ini benar berarti. Dukunnya ini berarti benar. Nah, itu ujian. Karena setan itu ketika apa? Mencuri pendengaran dari langit, itu 100 khabar yang dia curi, yang benar cuma 1. Nah, 1 itu ketika benar itu ujian bagi manusia. Mereka itu lebih percaya sama dukun atau percaya kepada Allah Taala. Kan ujian. Terkadang kan antum saksikan ada, ini kemarin ditebak sama Pak Dukun itu pas ya ternyata. Nah, pasnya ini ujian itu loh. Paham ya? Benarkan dukunnya atau percaya kepada Allah Ta'ala. Karena ketika orang itu sudah mendapatkan kabar itu dari apa dukun tadi itu, dia membenarkan, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi tukang apa? Mendatangi dukun, kemudian apa? Fasaddaqa bima yaqul, dan dia benarkan apa yang dikatakan dukun tadi itu, nah barakallahu fikum, lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Enggak diterima salatnya 40 hari. Nah, pahalanya enggak sempurna. Bayangkan itu mendatangi saja. Mendatangi. Dalam riwayat lain, kalau tambah membenarkan, sungguh dia telah mengkufuri apa? Nah, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati. Nah, Allah musta'an. Mafhumuhu wa atharuhu fi aqidatul muslim. Sekarang yang dipahami dengan beriman kepada alam ghaib dan pengaruhnya terhadap akidahnya, keyakinan seorang muslim. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Awalan pertama, al-iman bil ghaib, beriman terhadap alam ghaib. Sekarang ini antum berada di alam mana sekarang ini? Alam mana yang sekarang kita berada ini, alam apa namanya? Alam apa namanya? Kan ada alam ghaib, ada alam apa lagi? Alam apa sekarang ini? Hah? Alam apa sekarang? Sekarang antum dan kita berada di alam mana? Alam dunia, benar ya? Alam dunia ini alam apa istilahnya nih? Yang kelihatan nampak ini. Alam nyata ya? Ayo, alam nyata. Alam nyata, alam dohir nampak. Ada alam ghaib. Alam ghaib enggak nampak, kita enggak bisa melihat mereka melihat kita. Contohnya alam jin tadi itu. Jin mungkin melihat kita, tapi kita enggak bisa melihat jin. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat sini, al-ghaibu masdar yusta'mal fi kulli ghaibin minal 'anil hasah. Masyaallah. Ghaib itu adalah masdar yang digunakan untuk setiap sesuatu yang enggak nampak dari panca indera. Paham ya? Indera kita melihat ini enggak nampak. Disentuh pun nggak bisa juga, ya nggak, didengar juga nggak bisa, kemudian dirasakan juga nggak bisa, diraba juga nggak bisa. Intinya apa? Ghaib ini masdar, bentuk kata masdar yang digunakan setiap yang tidak nampak dari panca indera kita. Setiap yang nggak nampak, nggak kelihatan, nggak bisa dicerna oleh panca indera kita, namanya ghaib namanya. Paham itu ya? Ewa. Kemudian ulima aw lam yu'lam, diketahui maupun tidak diketahui. Diketahui maupun tidak diketahui, itu namanya ghaib namanya. Wal imanu bil ghaib, beriman terhadap alam ghaib, ai bima la yaqa' tahta hawas, yaitu beriman dengan perkara-perkara yang tidak bisa dicerna, tidak bisa dicerna atau tidak bisa terjadi di bawah apa? Panca indera kita. Indera peraba juga enggak bisa. Antum meraba jin bisa enggak? Enggak bisa meraba jin, mencium jin. Paham ya? Ada bau jin misalkan, kemudian apa? Merasakan rasa jin,
melihat jin, mendengar jin. Kan enggak bisa. Itu namanya apa? Ghaib. Paham ya? Yaitu alam ghaib, alam yang tidak bisa dicerna oleh panca indera kita. Seperti itu. Wala yudrik bi badahatil uqul, dan juga tidak bisa diketahui apa? Dengan apa semata-mata kita bayangkan dengan akal kita. Gimana ya sekarang jinnya ini ya? Jangan-jangan di pojokan sana itu misalkan. Enggak bisa. Enggak bisa pastikan. Antum bilang gitu ternyata jinnya berada di belakang antum, mungkin. Paham ya? Karena perkara yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Kalau teman kita bayang-bayangkan, nah enggak bisa. Nah, kata beliau, innama yu'lam bi khabaril anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hanya saja alam ghaib itu diketahui dengan pengkabaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang bisa dikatakan apa? Saat itu menguasai seluruh dunia. Raja Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada suatu ketika, barakallahu fikum, ratu Sabah itu ya. Barakallahu fikum, ingin apa? Ingin enggak terima kalau ada penguasa yang lain selain dia. Justru Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus bala tentaranya, barakallahu fikum, bukan dari kalangan manusia yang diutus. Burung, ya enggak? Burung hudhud untuk apa? Menyampaikan kabar kepada ratu Sabah tersebut. Dan bahkan jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu adalah termasuk apa? Mukjizah dan juga keutamaan yang Allah telah berikan, barakallahu fikum, pada masing-masing dari kalangan hambanya. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya alam ghaib itu pun sebagian manusia ada yang Allah Ta'ala takdirkan untuk bisa menyaksikannya. Terkadang aja tapi ya, terkadang barakallahu fikum. Kita lihat. Wal imanu bil ghaib min sifatil mu'min, kama qala ta'ala, beriman terhadap perkara ghaib merupakan sifat-sifat orang mukmin sebagaimana firman Allah Ta'ala, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Itulah Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang mereka beriman terhadap alam ghaib. Wa yuqimunas shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang apa? Yang mereka menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Syahidnya di sini beriman terhadap alam ghaib. Nah, kita harus percaya semuanya bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Dalam waktu berapa hari? 40 hari saja. 40 hari sudah menguasai semuanya. Naik apa kira-kira Dajjal ketika keliling itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Paham? Yang jelas 40 hari semuanya dijelajah Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Dijaga ketat oleh para malaikat di situ. Enggak bisa masuk. Paham ya? Nah, 40 hari, hari pertama seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dajjal mengerikan, barakallahu fikum. Di antara dua matanya bagian sini tertulis kafara. Paham ya? Yang bisa baca hanya orang mukmin. Paham ya? Membawa surga dan neraka. Jadi dia nguji gitu, milih mana? Surganya Dajjal, neraka bagi orang mukmin. Nerakanya Dajjal, surga bagi orang mukmin. Pengikutnya kebanyakan para wanita dan orang-orang Yahud. Paham ya? Itu kebanyakannya. Allahul musta'an. Itu harus kita imani. Harus kita imani Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di akhir zaman. Paham ya? Menumpas Dajjal. Harus yakin kita karena dikabarkan di dalam As-Sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan, jangan wah masa sih Nabi Isa ini bukannya sudah meninggal katanya. Nah, berarti dia enggak paham sejarah. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa qila fi ma'na imanihim ra'yan. Ada juga yang mengatakan, berpendapat bahwasanya makna mengimani alam ghaib itu ada dua pendapat. Pertama, annahum yu'minuna bima kana ghaiban 'anil hasah. Bahwasanya mereka orang yang beriman, mereka beriman terhadap perkara-perkara yang tidak nampak dari panca indera. Paham ya? Jin nampak enggak dari panca indera kita? Enggak nampak, kita enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, enggak bisa meraba, ya enggak bisa merasakan juga, enggak bisa mencium baunya juga, bisa mencium bau jin? Para jin ini misalnya lewat, enggak bisa, paham ya? Karena tidak nampak, tidak bisa diterna oleh panca indera kita. Mimma ja'al khabar bihi 'anillahi ta'ala wa 'an rasulihi 'alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Maksudnya apa? Yaitu beriman terhadap perkara-perkara yang ghaib yang tidak nampak dari panca indera, dari perkara-perkara yang telah datang pengkabarannya dari Allah dan juga dari para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Naam.
Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Yang kedua, annahum yu'minuna billah ta'ala hala ghaibatihi anhum. Masyaallah. Yang kedua, makna yang kedua, bahwasanya mereka mengenai makna yang ayat tadi itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu yang pertama, mereka beriman terhadap perkara alam ghaib yang enggak nampak dari panca indera. Yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Yang kedua, bahwasanya mereka beriman kepada Allah taala hala ghaibatihi. Dalam keadaan Allah taala enggak nampak anhum dari mereka. Ya enggak? Allah taala enggak nampak, ya kan? Enggak nampak di hadapan manusia, tapi mereka beriman, orang-orang yang beriman. Kama yu'minuna bihi halal hudur, sebagaimana mereka beriman kepada Allah taala dalam keadaan ketika Allah taala hadir. Nanti di hari kiamat Allah taala akan menampakkan di hadapan orang-orang yang beriman. Nah, barakallahu fikum. Bi khilafil munafikin. Berbeda dengan orang-orang munafikin. Nah, kalau orang-orang munafikin, mereka itu kalau enggak nampak enggak beriman. Nampaknya kalau pas beriman baru nampak gitu loh. Orang munafikun seperti itu. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat. Wala munafata bainal ma'nayain fala budda minal amrayn fil mu'min. Enggak ada pertentangan antara dua makna tersebut karena harus bagi seorang mukmin bisa terpenuhi dua perkara tadi itu. Beriman pertama, orang-orang yang beriman terhadap alam ghaib secara total semuanya. Yang kedua, beriman kepada Allah taala walaupun enggak nampak di hadapan manusia. Faham soal ini ya? Na'am, barakallahu fikum. Berikutnya, sanian yang kedua, asarul iman bil ghaib fi aqidatul muslim. Pengaruh beriman terhadap alam ghaib terhadap akidahnya seorang muslim, keyakinan seorang muslim. Karena di sana ada kelompok-kelompok yang enggak percaya adanya alam ghaib. Paham ya? Bahkan mereka menyatakan bahwasanya alamnya cuma satu saja katanya. Enggak ada alam ghaib katanya. Itu juga terlalu ekstrim, berlebihan, itu enggak benar juga. Nah, kita lihat lil imani bil ghaib atharun kabirah. Beriman terhadap perkara ghaib ada pengaruh yang sangat besar, jiddan, sangat besar sekali. Tan'aqis ala sulukil insan wa siratihi fil hayah, yang sangat berpengaruh sekali. Nah, barakallahu fiikum, terhadap perjalanan manusia dan juga kisah hidupnya manusia dalam kehidupan ini. Ada pengaruhnya kalau dia beriman atau tidak. Fahiya dafi'un qawiyyun lil a'malil khair wa mukafahatus syarr minha. Yang mana beriman terhadap alam ghaib itu merupakan merupakan faktor yang bisa mendorong, pendorong yang sangat kuat untuk beramal-amalan kebaikan dan juga mencegah dari kejelekan. Paham ya? Kalau kita beriman pada alam ghaib seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak boleh takut dengan jin atau setan, paham ya? Memang kita yakin jin itu ada, setan ada, yang jahat pun juga banyak. Cuman kita enggak boleh takut dengan jin atau setan, apalagi takut kegelapan. Gelap-gelap takut, jangan boleh ya. Berani bismillah, enggak ada apa-apa. Kalau antum semakin takut, justru mereka senang. Paham ya? Disebutkan dalam hadis itu, kalau misalkan setan mengganggu, kok antum semakin takut, malah mereka semakin sombong, merasa besar gitu ya. Tapi kalau antum santai, tenang, enggak takut, ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mereka semakin kecil. Enggak berani mengganggu lagi. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mereka itu para setan, menakut-nakuti wali Allah. Jangan kalian takut pada setan, takutlah kepadaku, kata Allah taala. Takut dengan jin enggak boleh ya. Takut dengan gendruwo, hindari. Enggak ada gendruwo, itu jin. Paham ya? Takut dengan apa lagi? Nah, barakallahu fikum. Kuntilanak. Nah, barakallahu fikum juga ada. Enggak usah takut. Takut apa? Enggak usah. Bismillah. Lewat depan kuburan bismillah. Lewat depan pohon besar pun bismillah. Kalau antum takut, malah semakin ada sesuatu yang mengikuti antum itu loh. Paham ya? Harus dikuatkan akidahnya, keyakinannya sejak itu tanamkan. Termasuk faktor yang paling besar dan berhasil mencetak anak-anak yang pemberani, hindari televisi dari rumahnya. Televisi dihindarkan dari rumahnya. Kenapa? Karena biasanya anak-anak kecil kenapa takut? Sering nonton film horor. Paham ya? Film televisi ada tuyul, ada gendruwo, ada apalagi itu istilahnya yang macam-macam, yang besar wedon. Wedonnya dilihat kecil-kecil, wow, besar-besar. Itu ketakutan gara-gara nonton TV itu. Paham ya? Tapi kalau TV dipadamkan, enggak pernah nonton televisi, misalkan film-film seperti itu, insyaallah pemberani, bismillah. Paham ya? Antum di Yaman sana anak-anak kecil begini, itu udah biasa lewat depan kuburan malam-malam santai aja.
Karena di sana lingkungannya apanya? Di Damat itu lingkungannya sudah terbentuk. Ahlus sunnah, kemudian memang pemerintah ketika ingin masukkan bantuan listrik, Syekh nggak nerima. Jadi listrik itu cuman dari pagi habis subuh itu habis adzan pertama sampai jam 9 malam. Setelah itu nanti dah padam, gelap semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Televisi enggak ada. Maksudnya lingkungan markis itu ya. Nah, kan Damat kan luas juga ya. Nah, jadi sana itu anak-anak kecil masyaallah kuburan santai aja nih. Enggak ada yang takut gemetaran kemudian mengkorok itu enggak ada. Paham ya? Tahu mengkorok kan? Bulu-bulu belakang ini pada berdiri enggak ada. Ya dulu mungkin kita pernah sebelum belajar itu pernah ya, terus setelah belajar jangan. Enggak usah takut, bismillah. Lewat depan kuburan bismillah. Lewat depan apa? Pohon beringin bismillah. Gelap-gelap pun enggak usah takut. Paham ya? Nah, karena apa? Karena kalau antum atau kita semakin takut, malah justru jin itu semakin senang, menakut-nakutin. Nah, barakallahu fikum, kita kuatkan akidah kita, keyakinan kita. Ini bagus sekali nih ya. Jadi, beriman terhadap alam ghaib itu semakin menguatkan kita untuk apa? Beramal kebaikan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jangan lupa ayat penangkal setan. Hafal enggak antum? Antum hafal enggak ayat penangkal setan? Dihafalkan ayat penangkal setan itu. Sebelum tidur dibaca ayat kursi. Itu ayat penangkal setan itu. Setan mengatakan Abu Hurairah, kalau seandainya kamu membaca ayat ini, niscaya kamu tidak diganggu sampai pagi harinya. Rasulullah mengatakan shadaqaka wa kadzub. Yang disampaikan setan itu benar, tapi dia pendusta. Setan itu pendusta. Cuman yang disampaikan benar. Ayat kursi ini ayat penangkal setan. Dihafalkan ya, ayat kursi. Sudah hafal antum? Ayo nanti dihafalkan lagi. Ayo barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi. Apa itu diantaranya? Al-ikhlasu fil amal. Semakin kita ikhlas dalam beramal. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak nampak di hadapan kita. Paham ya? Ketika tidak nampak bukan berarti kita seenaknya, tidak. Ini termasuk apa? Beriman terhadap alam ghaib itu adalah apa? Faktor yang mendorong kita untuk senantiasa istilahnya mendapatkan sifat muraqabah, diawasi. Paham ya? Orang kalau kerja diawasi sama bosnya bagaimana kira-kira? Semangat kerjanya, masya Allah, semua ditata, semua yang nggak perlu ditata sama dia. Paham ya? Dibersihkan semuanya, seharusnya nggak dihancurkan sama dia. Paham ya? Karena diawasi oleh bosnya tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, itu kita beribadah semaksimal mungkin itu. Nah, barakallahu fiikum ya. Kita semuanya tempat kekurangan, tapi kita bisa memperbaiki dan menyempurnakan dengan seizin Allah taala. Kita lihat di sini, fa innal mu'mina billahi wa thawabihi wa iqabihi sayumassilu awamirallah. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada pahala-pahalanya dan hukuman-hukuman Allah, niscaya dia akan mengerjakan perintah-perintah Allah taala. Wa yahdar min nawahihi, dan juga akan berhati-hati terhadap apa? Larangan-larangan Allah taala. Raghbatan fis shawab, dalam rangka mengharapkan apa? Raghbatan fi, ingat-ingat, dalam rangka apa? Cinta, senang terhadap apa? Terhadap pahala. Raghiba fi, cinta, senang. Raghibaan apa? Benci. Itu jangan sampai lupa ya, terjemahkannya itu perhatikan juga. Raghbatan fis shawab, cinta, senang terhadap pahala. Wa khaufan min iqab, dalam rangka takut terhadap hukuman fil akhirah, di akhirat kelak. La tama'an fil jazaa wa syukr ad-dunyawi ini. Tidak merasa rakus terhadap balasan dan syukur dunia minan nas, dari manusia. Jangan kita mengharapkan wajah Allah taala, kama akhbar Allah taala an ibadihi barakallahu mut'imin at-ta'am ma'a hubbihim lahu biqaulihi anhum masyaallah. Sebagaimana yang Allah telah kabarkan mengenai orang-orang yang memberikan makan orang miskin bersamaan cintanya mereka terhadapnya, yaitu dengan firman Allah taala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makan dengan suatu makanan. Nah, barakallahu fikum, terhadap orang miskin, anak yatim, atau orang yang lagi ditawan. Nah, bersama dengan cintanya, inna nut'imukum liwajhillah. Ini, kami memberi makan kalian itu karena wajah Allah. Ingat-ingat, kalau ngasih sesuatu pemberian, jangan mengharapkan wajah manusia, tapi harapkanlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengharapkan wajah manusia, rusak nanti. Kalau kita cinta sama saudara kita gara-gara wajahnya, nanti kalau wajahnya sudah enggak ganteng lagi, enggak cantik lagi, enggak cinta lagi. Kalau kita cinta kepada teman kita gara-gara hartanya habis,
enggak cinta lagi. Paham ya? Habis manis sepah dibuang katanya. Ketika masih muda senang cinta, tua ditendang. Allah musta'an. Ketika masih dapat kiriman banyak, oh masya Allah dekat-dekat biar dikasih. Tapi kalau kiriman enggak ada, tendang sama dia. Jangan seperti itu. Paham ya? Berteman bersahabat itu lillah karena Allah Taala. Paham ya? Nah, senang dan juga susah dirasakan bersama. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nut'imkum liwajhillah. Hanya saja kami memberikan makan kalian itu karena wajah Allah Taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, tidak pula syukur. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fikum, rasa ikhlas itu termasuk perkara yang dituntut, diharuskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ikhlas merupakan salah satu rangkaian syarat diterimanya suatu amalan. Syarat diterimanya suatu amalan ada dua syarat. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.